Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu ala Allah azza wa jal al-wahidil azizil ghaffar, wa ashhadu an la ilaha illallah الملك القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Mukarramat, para ibu, bapak yang insyaallah diangkat derajatnya, dihapus dosanya, dimudahkan urusannya, disembuhkan penyakitnya, kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang bingung, Allah berikan jalan keluar baginya. Dan saudara kita yang sudah tiba di Makkah atau Madinah, mudah-mudahan mereka berikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji makbul mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini mestinya kajian kita usul fikih membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Berhubung sebentar lagi kita akan menyambut bulan Zulhijjah, di mana ada keutamaan yang luar biasa yang tidak boleh kita abaikan. Karena boleh jadi ketika kita mengagungkan Zulhijjah di 10 hari pertama, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan boleh jadi itulah yang menghantarkan kita kelak ke surganya Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun meskipun demikian, tetap saya akan keluarkan satu kaidah. Dulu kita pernah membaca kisah ini biasanya diceritakan kepada anak-anak kita menjelang tidur atau anak-anak sekolah. Ya, meskipun kisah anak kecil, tapi ada hikmah di sini. Dulu saya pernah baca ada kisah, tapi isinya bahasa Arab. Kisah seekor singa dan seekor tikus. Ketika seekor singa sedang istirahat, tiba-tiba ada seekor tikus mengganggu. Akhirnya si singa pun terbangun dan dia marah besar. Dicekiklah si tikus, mau dimakan ceritanya. Kata si tikus, "Wahai singa, janganlah kau makan aku. Karena boleh jadi jasamu
hari ini akan tertolong dengan jasaku kelak. Boleh jadi hari ini kau tidak bunuh aku, tetapi di lain waktu kau akan dibunuh, aku tolong. Akhirnya dilepaslah si tikus tersebut, dilepas. Nah, singkat cerita, si singa sedang jalan, dia tidak tahu di depan ada perangkap jaring. Begitu dia masuk ke perangkap tersebut, akhirnya si singa pun terperangkap dalam jaring. Dia berteriak-teriak minta bantuan ke teman-temannya, dan satu pun temannya tidak ada yang bisa nolongin dia. Dia hanya meraung-raung, menjerit minta tolong. Dan ternyata tikus yang pernah dia lepaskan itu, dia melihat si singa sedang terperangkap dalam jaring. Maka dia panggil teman-temannya. Ya, kalau bahasa kita, ini singa pernah nyelamatin aku. Kalau tidak ada dia, mungkin aku mati sekarang. Kalau dia sampai membunuhku waktu itu, pasti aku akan mati. Akhirnya pasukannya pun menyerang, membuka, menggigit tambang jaring tersebut, hingga akhirnya singa pun keluar. Lalu apa yang menarik di sini? Kata si singa begini, kuntu ma ahsib annal hayawan mislak yastati'u ma la astati'. Sungguh aku tidak pernah menduga bahwa hewan semisal kamu kok mampu melakukan sesuatu yang tidak aku mampu. Mana ada singa yang bisa memutuskan tali, tidak bisa, tapi kamu bisa ternyata. Nah, dia buat kaidah si tikus ini. Dia buat kaidah bagus. Kata si tikus, la tahtakir man dunak, la tahtakir man dunaka, lianna likulli syai'in maziyah. La tahtakir man dunak, jangan pernah kau hinakan hewan di bawahmu, karena setiap sesuatu itu ada maziyah, ada keistimewaannya. Ini yang menarik, kaidah yang bisa kita kantongin pulang ke rumah, bahwa setiap sesuatu ada maziyah, ada keistimewaannya. Jangan pernah kita remehkan hal sekecil apapun, karena di situ ada keistimewaan yang tidak bisa kita pahami. Dalam Al-Quran banyak Allah menciptakan binatang yang mungkin menurut kita nggak ada manfaatnya. Seperti apa? Seperti lalat misalnya, atau laba-laba, atau semut. Tapi Allah muat dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan hewan seperti itu, dan ternyata ada manfaatnya. Jadi semua binatang, semua perkara yang Allah ciptakan itu tidak abas, tidak sia-sia, semua ada hikmah dan manfaatnya. Kalau tidak ada tikus, Bapak Ibu, maka tidak ada orang kaya. Orang yang kaya dengan menjual obat tikus. Banyak orang kaya menjual lem tikus, perangkap tikus. Jadi banyak. Padahal kalau kita lihat dalam syariat kita, disunnahkan bagi kita untuk memburu tikus. Bahkan boleh disunnahkan diburu dan dibunuh tikus itu, karena dia perusak. Tapi meskipun demikian ada manfaatnya buat kita semua. Nah, kaitan dengan keistimewaan, ada 3 bulan yang mempunyai 10 hari yang istimewa. Dalam setahun ada 3 bulan yang mempunyai 10 hari yang istimewa. Yang pertama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada 10 terakhir yang istimewa, dan yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah,
dan ada hari Idul Adha. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Di 10 hari pertama kita dianjurkan untuk memuliakan. Kenapa? Di dalamnya terdapat hari Asyura. Lalu apa keutamaan 10 pertama Zulhijjah? Yang pertama, kita buka Al-Quran surat Al-Fajr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Ini ayatnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Para ulama khilaf tentang pengertian fajar. Ada yang mengartikan fajar setiap hari. Ada yang mengartikan fajar di 10 hari pertama Zulhijjah. Ada juga yang mengartikan fajar di hari ke-10. Dan yang terakhir ada diartikan dengan fajar di hari Arafah. Ini yang paling utama. Maknanya fajar di hari Arafah. Karena hari Arafah hari paling mulia dari semua hari, dialah hari yang paling afdol, paling utama dari semua hari. Berikutnya walayalin ashrin, demi layalin, malam-malam ashrin yang 10. Ini. Di sini ada kata layal dan ashrin tanpa alif lam. Layalin ashrin, tidak walayali al ashri, tapi walayalin ashrin. Ini adalah nakirah, menandakan umum. 10 malam yang pertama apa Zulhijjah, apa Muharram, apa Ramadan, nggak ada kejelasan. Nah, para ulama tafsir pun berbeda pendapat tentang makna 10 malam yang dimaksud. Dan yang paling sahih adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan 10 malam pertama Zulhijjah, berarti di 10 hari pertama ini ada keutamaan yang perlu kita pelajari, perlu kita gali. Apa diantaranya? Diantaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari. Apa kata beliau? Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Luar biasa ini. Ma min ayyamin, tidak ada dari sekian banyak hari, al-amalu salihu, yang jika beramal soleh di dalamnya, ahabbu, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, min hadhil ayyami, daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang paling Allah cintai untuk berbuat kebaikan di dalamnya. Luar biasa. Dari hari pertama sampai hari ke-10, perbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh. Apa arti amal? Amal itu bisa dikatakan perbuatan atau ucapan. Ucapan dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, istighfar, dan lain-lainnya. Beramal artinya gerakan badan kita, bisa dengan bersedekah, sholat, silaturahim, dan lain sebagainya. Banyak sekali amal soleh. Rasul ditanya, jika memang 10 hari pertama ini adalah yang paling Allah cintai, wala jihad fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Kata baginda Nabi, wala jihad fi sabilillah, jihad pun kalah dengan 10 hari pertama ini. Jihad, taruhannya nyawa, tapi kalah dengan 10 hari ini.
luar biasa. Kecuali yang bisa mengalahkan apa? Hanya satu, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali ada orang yang keluar berjihad kemudian dia tidak kembali lagi, artinya gugur. Ini baru bisa mengalahkan 10 hari pertama Zulhijjah. Makanya jangan kita sia-siakan 10 hari pertama ini. Rugi kalau sampai kita tidak melakukan kebaikan di dalamnya. Apa di antaranya yang perlu kita lakukan di 10 hari ini? Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa, niatkan di hari pertama, nawaitu shauma ghadin an adai asyri Dzulhijjah. Niat saya puasa esok hari di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tidak usah pakai nawaitulah, langsung saja dalam hati, niat saya puasa esok hari di 10 Dzulhijjah. Kalau puasa sunnah masih enak Pak, tidak seperti fardu. Kalau kita puasa fardu itu dibatasi niatnya dari mulai maghrib sampai subuh. Subuh sudah habis, itu fardu. Tapi kalau sunnah masih boleh niat kalau belum zuhur. Zuhur di siang harinya kita mungkin lupa, tapi masih bisa puasa kalau belum zuhur. Kalau sudah zuhur maka tidak ada niat lagi. Dengan catatan kita belum makan minum sebelum niat. Ini pendapat yang sahih, tapi ada pendapat yang lemah. Ini menarik nih. Apa pendapat yang lemah? Jadi kita boleh puasa sunnah, niatnya pun tidak mesti sampai zuhur, sampai asar ini masih bisa puasa kita. Dan bahkan kalau diisi perutnya pun dengan makan minuman, itu pun masih bisa berpuasa. Enak ini ya. Kita tadi pagi ngopi, makan lontong, nasi uduk, udut segala, tapi zuhur pas zuhur pengen puasa nih, bisa puasa habis zuhur. Ini pendapat lemah, tapi boleh diamalkan, tapi jangan cerita ke yang lain, fitnah nanti. Jangan orang puasa disuruh, boleh kok, jangan yang begitu. Ini fatwa untuk diri sendiri. Yang kita anjurkan orang lain ketika puasa, boleh kok, silakan ngopi pagi, nanti aja niatnya habis zuhur. Jangan difatwakan, ini untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengamalkan pendapat ini silakan, tapi jangan cerita ke yang lain. Silakan ngopi di pagi hari, uduk boleh, silakan. Nanti zuhur, habis zuhur puasa kita. Masih pengen makan siang, makan lagi silakan. Bis makan siang nanti jam berapa? Jam 2 baru niat puasa, boleh, silakan. Kenapa? Ini sunnah kok. Sunnah masih berat-beratkan sunnah, boleh. Tapi ini pendapat lemah dan jangan sebarluaskan, cukup kita saja ya. Saking kita sayangnya berpuasa ketinggalkan puasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Apa keutamaannya puasa di 10 Zulhijjah? Saya bacakan, ini hadis lemah tapi tidak apa ya. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, apa kata beliau? Kata baginda Nabi, ma min ayyamin ahabba ilallahi an yu'bada fiha. Tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk melakukan ibadah di dalamnya. Min asyri Dzulhijjati, daripada puasa 10 Zulhijjah. Ya'dilu shauma kulli yaumin minha, satu hari berpuasa di 10 Zulhijjah tadi itu sebanding dengan siyama sanatin, puasa 1 tahun. Satu hari sebanding dengan 1 tahun. Makanya lemah hadisnya, karena di antara tanda-tanda hadis lemah, amal kecil tapi pahala besar, itu hadis lemah biasanya. Bayangkan 1 hari puasa di 10 Zulhijjah
sebanding dengan setahun puasa. Kalau kita berdiri malamnya qiyamul lail wa qiyamu kulli lailatin minha, dan satu malam di 10 Dzulhijjah itu sebanding dengan qiyama lailatul qadri, sebanding dengan qiyam di malam lailatul qadri. Subhanallah, luar biasa ini. Nggak apalah untuk warga Arafah biar semangat. Ini puasanya seperti itu. Makanya sayang kalau sampai kita lupakan, tinggalkan puasa. Kemudian yang kedua, para ulama-ulama berfatwa. Mereka berfatwa dan bisa merasakan bagaimana manfaat puasa di 10 hari Dzulhijjah. Apa kata mereka yang sudah pernah merasakan? Qala badrul fuqaha, qala badrul ulama, man shoma hadhil ayyam, barang siapa berpuasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, akramahullahu bi asyrati asya, maka orang tersebut akan dimuliakan dengan 10 perkara. Dengar Pak nih Bapak Ibu, puasa di 10 Dzulhijjah akan dimuliakan dengan 10 perkara lagi. Yang pertama, al-barakah fi umrihi, umurnya akan berkah. Artinya kalau umur berkah bisa jadi panjang umur. Ketika pendek umur pun setiap ucapan, setiap perbuatan ada kebaikan di dalamnya. Jadi umurnya tidak sia-sia, semuanya diisi dengan kebaikan-kebaikan, barokah namanya. Ada orang panjang umur tapi nggak berkah hidupnya, selalu ada masalah, selalu jauh dari Allah Ta'ala. Ini kurang berkah. Nah, kalau kita ingin berkah umur kita, puasalah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua, ini menarik nih, waziyadatu fi malihi, dan hartanya akan bertambah. Pertama yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah kaya. Modalnya apa? Puasa 10 hari Dzulhijjah. Yang ketiga, wal hifdzu fi iyalihi, dan keluarganya, anak cucunya, istrinya akan Allah jaga dari segala keburukan. Subhanallah, diamankan dari bencana, dari musibah, dari fitnah. Modalnya apa? Puasa 10 hari Dzulhijjah. Yang keempat, wa takfiru li sayyiatihi, dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Alhamdulillah. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanatihi, dan dilipat gandakan kebaikannya. Jadi amal baiknya akan dilipat gandakan di 10 hari ini. Disebutkan sampai 700 lipat, Pak. Jadi sampai amal kebaikan kita di 10 hari ini dilipatkan menjadi 700 kali lipat, bayangin. Luar biasa. Yang keenam, wa tashilu li sakarati mautihi, dan akan dimudahkan sakaratul mautnya, ringan, tidak berat. Ada orang berhari-hari nggak mati-mati, ini berat, ini luar biasa, tersiksa dia. Jangan dianggap remeh, sakaratul maut itu berat, luar biasa, Pak. Kita sendirian yang merasakan, nggak ada bisa teriak-teriak gitu, saking sakaratul maut sakitnya. Tapi ketika kita puasa, Allah akan dimudahkan prosesnya. Berikutnya yang keberapa? 8. Yang ke-8, wadiya'u li dzulumati qabri, dan akan jadi penerang di alam kubur kita. Masya Allah. Puasa jangan sampai kita lupakan. Yang ke-8 sekarang, wa taskilu li mizanihi, dan pemberat timbangan amal kita. Yang ke-9, wan najatu min darakatihi, selamat dari api neraka. Dan terakhir, was-su'udu ala darajati, dan akan naik derajat. Luar biasa.
Kemudian dihikayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, suatu ketika beliau pernah mengelilingi kuburan-kuburan muslimin di Basrah. Sedang jalan di malam hari, ada kuburan Basrah dikelilingi terus kan, kami ziarah. Nah ternyata di antara kuburan-kuburan yang beliau lewati itu ada satu kuburan yang cahaya kuburannya sampai keluar, luar biasa ini. Siapa coba itu? Nah kemudian dia faqaftu, aku berdiri berpikir, itu siapa, makam siapa ya, sampai keluar cahayanya. Nah tiba-tiba ada suara tanpa wujud, tanpa rupa berkata, ya Sufyan, alaika bisiyami asydil hijjah. Wahai Sufyan, istiqomahkanlah puasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Yu'ta laka nuru mithla hadza, maka kamu akan diberikan kelak ketika engkau mati cahaya seperti orang ini. Ternyata orang itu merutinkan istiqamah puasa, setiap datang bulan haji dia puasa 10 hari pertama. Kalau misalnya warga Arafah puasa istiqomah semuanya, luar biasa, kuburannya bercahaya semuanya tuh, sampai keluar cahayanya. Mudah-mudahan lah ya kita semua istiqomah bisa mengawalkan puasa 10 hari Zulhijjah, amin. Jadi puasanya di hari pertama sampai hari 9 full. Di hari ke-10-nya bukan puasa tapi imsak saja. Imsak disunahkan ya, imsak kita menahan diri dari mulai subuh sampai selesai pelaksanaan sholatul Id. Setelah itu baru kita buka puasa, itu imsak. Jadi 10 hari, yang 10 hari. Ini yang pertama. Nah kemudian berikutnya bagi yang berkurban dianjurkan di 10 hari atau sampai selesai proses penyembelihan kurban, disunnahkan baginya untuk tidak menghilangkan kuku, rambut, gigi, sementara dulu, tahan dulu, kukunya biar panjang, rambutnya juga biar gondrong dulu 10 hari ini. Termasuk juga giginya jangan cabut dulu ya. Kecuali mungkin dia sakit gigi, nggak ada cara untuk menghilangkannya kecuali dicabut, maka silakan dicabut. Kenapa demikian? Karena kuku, rambut, dan juga gigi, tulang itu akan bersaksi kelak di yaumul qiyamah. Saking besar keutamaannya, sampai kuku pun, rambut itu bersaksi nanti bahwasanya orang ini telah berkurban. Ini yang pertama ya. Yang kedua, nah berikutnya diantaranya juga beramal di 10 hari pertama ini dengan membaca zikir. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas, ketika kalian memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir. Perbanyak membaca takbir dan juga tahlil. Apa kata beliau? Kata beliau, "Ma min ayyamin afdal 'inda Allah Ta'ala min hadhil ayyamil ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir." Perbanyak di dalamnya membaca tahlil dan juga takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak baca la ilaha illallah. Apa diantaranya? Diantaranya ada riwayat dari At-Tirmidzi atau Tabrani, bahwasanya barang siapa yang membaca di 10 hari Dzulhijjah dengan bacaan ini sebanyak 10 kali, la ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur,
la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adadan qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis sur. Siapa baca zikir ini di 10 hari pertama sebanyak 10 kali, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka dosa-dosanya akan dihapus yang lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baca Pak ya. Nanti kalau misalnya mau ditulis silakan. Dibaca di 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis Tabrani. Nah, kemudian ada bacaan khusus di 10 hari ini bagi mereka yang punya hutang belum terbayar. Jadi kalau misalnya kita punya hutang ingin dibayar, kita merasa tidak mampu untuk mencari bayarannya, maka Allah yang akan berikan kita harta untuk membayar hutang kita. Jadi ada zikir khusus pada sini. Di antara zikir yang dikhususkan di 10 hari ini ada riwayat dari Ba'dus Salihin dari Allama Asy-Syaikh Al-Khitab Al-Makki Al-Maliki. Hendaknya orang yang punya hutang yang ingin terbayar membaca doa di bawah ini semampunya. Tidak ada batasan jumlahnya, mau 100, mau 1000, mau lebih silakan. Baca terus pokoknya 10 hari ini. Ketika ada kesempatan kita untuk berzikir, baca ini. Apa doanya? Allahumma farajakal karim, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal kadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ataqal hasanal jamil, ya qadimal ihsan ihsanakal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakad daim. Sampai situ Pak. Sedikit. Diulang-ulang terus. Mau di pagi, siang, malam baca. Ada kesempatan zikir baca terus. Insyaallah selesai 10 hari Zulhijjah, selesai hutang kita. Insyaallah. Nah, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir ada riwayat, ada sebuah hadis bahwasanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, kata beliau, ya Rabb, da'autu falam tujib da'wati. Wahai Tuhanku, aku sering berdoa kepadamu, tetapi engkau tidak juga mengabulkan doaku. Fa'allimni syai'an ad'uk. Oleh karena itu ajarkan kepadaku doa yang bisa nantinya kau kabulkan doaku ya Rabb. Bagaimana caranya? Apakah salah doaku? Apa kata Allah? Kata Allah, fa'uha Allah Ta'ala ilai, ya Musa, wahai Musa, idza dakhala ayyamul ashri, apabila sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, ini nih kuncinya nih. Kata Allah, qul la ilaha illallah, bacalah kalimat la ilaha illallah, baca sesering mungkin zikir ini. Tuqda hajatak, aqdi hajatak atau tuqda hajatuk, maka hajatmu akan dikabulkan. Kata Musa alaihissalam, ya Rabb, kullu ibadik yaquluha, ya Rabb, semua hamba-Mu membaca kalimat ini. Kata Allah, ya Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhihi al-ayyam marratan la wudi'at as-samawati as-sab'u wal ardun as-sab' fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fi kaffatil ukhra la thaqulat
wahai Musa, siapa membaca kalimat la ilaha illallah sekali saja di hari 10 hari ini, seandainya diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di satu wadah timbangan, satunya lagi di la ilallah, ini 7 lapis langit dan bumi, satu wadah lagi kalimat la ilaha illallah, tentu kalimat ini bisa mengalahkan 7 lapis langit dan bumi beratnya, luar biasa. Makanya baca kalimat la ilaha illallah. Nah, terus kemudian di hari ke-9-nya, dari mulai subuh hari Arafah tanggal 9-nya, kita dianjurkan membaca takbir, namanya takbir muqayyad. Jadi ada takbir mursal, ada muqayyad. Kalau mursal tanpa dibatasi, kalau muqayyad itu dibatasi, ditentukan waktunya. Setiap habis sholat maka ada takbir di situ. Jadi dari mulai tanggal 9 Arafah kita disunahkan setiap sholat membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu, sampai selesai setiap sholat. Apakah sholat fardu atau sholat sunnah, apa qobliyah, ba'diyah, duha, istikharah, hajat, semua sholat kerjakan. Setelahnya baca takbir tadi. Sampai kapan? Sampai 3 hari tasyrik, asar terakhir, itulah terakhir kita baca takbir. Nah, di hari ke-10-nya kita berkurban. Sampai kapan? Sampai masanya di hari tasyrik yang ketiga. Apa keutamaannya? Ya, biar menarik nih. Dari Ali bin Abi Thalib berkata beliau, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya hendak membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanatin, maka dia mendapat setiap satu langkah mendapat 10 kebaikan dan dihapus 10 dosa, dan bahkan diangkat 10 derajat. Kalau kita langsung beli sendiri, Pak, beli sendiri ke petani, ya, jadi kita dapat pahala setiap langkahnya, 10 kebaikan, 10 dosa hilang, 10 derajat naik. Bagaimana kalau yang belinya panitia? Panitia ada yang untung. Nah, kita yang datang ke panitia itu langkah dihitung tuh, bukan untuk pembeli, ke panitianya. Dari mulai rumah kita berangkat sampai ke panitia, 1 langkah, 2 langkah, itu pahalanya kita dapat. Makanya datang ke panitia atau ke tempat-tempat kebaikan, jangan yang pendek jalannya, cari yang jauh, muter. Kenapa? Biar banyak langkahnya. Sama kayak ke masjid ini nih, kita mau ke masjid biar dapat pahala besar, bagaimana? Muter, Pak, muter 1 langkah dapat kebaikan. Nah, pulangnya cari jalan yang pendek gitu. Ini langkahnya doang dapat pahala kalau mau beli kurban kita. Kemudian setelah kita dapatkan hewan kurbannya, wa idza takallama fi syiraiha, ketika kita tawar menawar dengan penjualnya, kana kalamuhu tasbihan, maka ucapan-ucapan kita sama dengan tasbih. Kalau ke penjualnya, nah kalau ke panitianya, nah kita ngobrol ke dia tasbih itu. Bapak, saya mau ikut kurban sapi misalnya, berapa? Oh, tergantung misalnya. Ya, ini tasbih ini. Ada yang sapi yang istimewa, apa yang bisa? Ini tasbih, subhanallah. Ini ngobrolnya saja tasbih. Selesai kita ngobrol, taruh menawar, dapatlah hewan kurban. Wa idza naqada samanaha, kemudian kita bayar. Berapa harganya? Harganya 3,5. Kita keluarkan uangnya. Nah, ketika kita berikan uang sebagai saman, maka kana lahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati hasanatin. Setiap 1 rupiah
Kan di sana kan nggak ada dirham. Kalau di kita paling kecil kan rupiah ya, berapa? 100 atau 1000. Setiap 1 rupiah atau 1.000 dari uang yang kita keluarkan, maka akan diganti dengan 700. Kalau 1000 kalikan saja, 2000 kalikan saja, coba, akan digantikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selesai kita bayar, bagaimana proses penyembelihannya? Kita bawa hewan kurbannya, kemudian wa idza tarahaha al ardi, ketika si hewan kurban tersebut diletakkan, dibaringkan di atas tanah, maka istaghfara lahu kullu khalqin min mawdiha, maka akan beristighfar untuknya setiap makhluk yang Allah ciptakan di tempat itu sampai ke 7 lapis bumi. Coba bayangin berapa banyak Allah ciptakan makhluk. Dari tanah itu sampai ke bawah itu berapa makhluk, mereka istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar dan pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang berkorban. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan ya Allah, cacingnya, apalagi kalajengkingnya, semuanya istighfar untuknya. Padahal enggak seberapa uangnya, hanya 3,5, tapi luar biasa ini. Nah, berikutnya setelah selesai kita bayar dan kita baringkan, dibaringkan saja belum disembelih nih. Kemudian disembelih, wa idza uhriqa damuha, ketika mengalir darahnya. Khalaqallahu ta'ala bikulli qatrah min damiha asyratun minal malaikah. Ketika mengalir darahnya, maka Allah akan ciptakan setiap satu tetes darahnya. Satu tetes darah diciptakan 10 malaikat yang tugasnya beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Bayangin, istighfar sampai hari kiamat. Untuk siapa? Untuk yang berkurban. 1 tetes darah. Luar biasa ini. Nah, berikutnya selesai disembelih, dibagikan dagingnya kan. Wa idza qusima lahmuha, dan ketika dibagikan dagingnya, kana lahu bikulli luqmah al mithlu itqi raqabah min walad Ismail alaihi salam. Ketika dagingnya dibagi-bagikan kemudian dimakan, maka setiap satu suap yang mereka makan itu semisal sebanding dengan kita memerdekakan 1 budak di antara putra Ismail. Luar biasa, 1 suap. Kayaknya rugi kalau sampai kita lewatkan 10 hari ini. Itu diantaranya keutamaan Dzulhijjah sampai hari ke-10. Kalau tidak mampu di hari ke-10, maka silakan sampai tasyrik nanti. 3 hari ke depan pada asar masih ada kesempatan untuk berkurban. Karena itu hari yang paling Allah cintai. Saking disunnahkannya, kalau kita tidak mampu membeli yang besar, maka mampunya apa? Dengan ayam, silakan dengan ayam. Bawa ke panitia, sini ayamnya tuh. Ya. Allah alam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada waktu sambil menunggu isyraq. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan sekarang ini masalah yang mendaftar kurban tadi, Pak. Kan kalau melangkah dari kaki dari rumah menuju panitia, ya mungkin sekarang ini kan perkembangan zaman, perkembangan kondisi atau perkembangan anak, simplifikasi itu terjadi berbeda-beda kemudahan dan lain. Kita ada hotline kurban. Apakah setiap ketika nanti dianggap langkahnya? Jadi kalau seperti ini ya mungkin kita ada posko kurban di sini. Tapi saya tunggu juga tidak datang. Ada pakai outlet lebih pakai. Jadi kira-kira arahan Pak Ustaz gimana? Karena hotline kurban ini apakah
setiap huruf yang diketik kepada panitia ini diatur langkahnya gitu. Itu masih bosan. Iya. Dengan zaman semakin maju, maka keutamaan semakin hilang, Pak ya. Yang tadinya ada langkah jadi hilang, karena kan ada HP sekarang, ketik atau telepon. Jadi untuk langkah tidak ada, Pak. Paling si HP chat kita itu tasbih, satu hurufnya tasbih. Bapak saya mau berubah itu tasbih. Tadi kan dikatakan takallumnya kita ngobrol ngomongin tentang kurban itu tasbih buat kita. Jadi pahala untuk jalannya nggak ada, kecuali kita misalnya cari internet, cari wifi. Ini nggak ada wifi nih, kan? Jadi untuk proses kita untuk komunikasi dengan panitia, kita cari wifi di sana. Jalan kaki, nah ini udah dapat. Jadi untuk pahala ini nggak bisa kita dapatkan, karena yang namanya langkah itu khusus langkah, tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, untuk bagian kita ngobrol secara nyata atau mungkin di dunia online, maka itu bisa sama seperti itu. Sama seperti begini, kan ada pasar yang nyata, ada pasar online ya, yang maya gitu. Kalau kita datang ke pasar, disunnahkan baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi sampai selesai disunnahkan. Itu pasar yang nyata di mata kita. Begitu kita masuk ke pasar, baca itu, maka Allah akan hapus dosa kita sejumlah orang yang ada di pasar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita masuk ke pasar online? Apa perlu kita baca juga? Perlu, Pak. Kita buka misalnya Lazada, buka pintu gerbangnya kan tuh, baca la ilaha illallah, baca. Termasuk juga ini. Jadi nanti kita akan dapat pahala sejumlah orang yang buka Lazada di waktu itu. Berapa orang yang buka Lazada detik itu tuh? Dapat pahala kita. Termasuk juga tadi kan, kita ingin ngobrol dengan panitia, tapi tidak bisa tidak melangkah dengan cara langsung komunikasi, karena kan sekarang zaman canggih. Maka keutamaan khutwahnya itu tidak ada. Yang kalau misalnya kita ingin dapat pahala langkah, kita langkah aja berapa langkah gitu. Tujuannya apa? Panitia 1, 2, 3 nggak jadi, langsung telepon aja. Nah maka 1, 2, 3 ini dapat pahala buat kita. Gerak sedikit lah, al-harakah barokah, gerak sedikit ya. Dan beda langkah dengan naik motor, beda juga pahalanya. Saya nggak jalan naik motor, Pak Ustadz bagaimana? Apa dapat pahala langkahnya? Beda, lebih kecil kalau naik motor. Karena dalam Islam itu disunnahkan kita datang ke masjid, baik mau Jumatan atau jamaah, setiap khutwah, setiap langkah akan jadikan nilai pahala buat kita. Disunnahkan melangkah dalam Islam. Bagaimana kalau tidak melangkah? Kita naik rukuk, naik kendaraan, maka pahala langkahnya berkurang gitu. Karena kan ini dihitung bensinnya, nanti hitung bensinnya atau dihitung pahala bensinnya. Ini tidak sama antara orang yang langsung melangkah dan ini. Kalau kita ingin pahala semuanya, ya langkah aja sampai silaturahim gitu. Keuntungan buat kita. Demikian Pak. Waalaikumsalam. Korban online, saya cuma mau mengkonfirmasi terbatas yang mungkin dari sisi akadnya supaya ini sah. Pertama, kalau kita belajar rukun akad kan itu akad penjual dan pembeli dan akhirnya ini pengurban. Dalam hal ini mungkin apakah itu kita pengurban dan panitia bisa dianggap sebagai penjualnya, kita pembeli gitu. Satu. Kemudian rukun kedua kan ada objek ya, ma'qud alaih, objek akadnya. Nah ini kebanyakan kan cuma menyebutkan berat dan harga. Nah mungkin belum ditunjukkan misalnya foto-foto ataupun gambar yang 330, yang 350, yang 300, yang 400. Kadang-kadang itu tidak disebutkan atau tidak ditunjukkan, cuma disampaikan saja itu berat. Nah, apakah
ijab dan kabul. Ijabnya itu berarti penawaran dengan harga tadi ya dari panitia. Iya. Apakah itu bisa dengan ijab? Dan kita tadi kabulnya kita diarahkan ke hotline kan, kabulnya itu. Jadi isi ini harganya setuju. Nah, apakah itu juga sudah bisa dianggap sebagai penyempurnaan sikotnya? Ini kaitannya juga dengan mudah-mudahan memenuhi Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Jadi panitia dia sebagai wakil Pak, yang diamanahkan diwakilkan oleh si pekurban gitu. Dia berpenjual bukan, tetap penjualnya petani, tapi dia diwakilkan oleh para pekurban. Mereka mencari hewan yang misalnya bobotnya berapa, harganya berapa. Nah, kemudian si pihak panitia menawarkanlah dia. Jadi harga pekurban, misalnya harga hewannya, kalau untuk ukuran 300 itu berapa, ada ukurannya ini, harganya sekian, dan mereka pun sudah melihat, termasuk misalnya nih harga segini sudah masuk harga potongnya kan, harga rawatnya dan sebagainya, operasionalnya. Nah, ketika kita serahkan itu ke mereka, apakah Anda siap berkurban dengan harga segini, bobot segini? Nah, ketika mereka mengatakan atau menulis, langsung ditulis, mengetik, menyetujui. Ini kan ketika kita tawarkan ini artinya kita akad sigoh dengan cara keterangan-keterangannya kita serahkan ke mereka. Ini penawaran bagi kita untuk ke pekurban. Kita serahkan tawaran kita, terus mereka ketika mengetik atau menulis itu menyetujui atau qabul namanya. Apabila sudah selesai semuanya, nah, tinggal kita amanahnya adalah kita harus sesuai dengan amanah dari mereka. Jadi bobotnya berapa itu harus sesuai, dan kalau bisa diperlihatkan fotonya, hasilnya foto ini. Hewan untuk misalnya sapi dapat 1 nih, jadi untuk yang pertama sapinya ini fotokan, ini bobotnya sekian, nanti baru serahkan ke ini. Nah, kalau sesuai dengan semuanya dari yang kita daftarkan, bobotnya sama, maka kita termasuk muwakil yang diamanahkan, diwakilkan oleh para pekurban, maka sah transaksi tersebut. Tapi kalau jika cacat misalnya nih, tidak sesuai, ternyata bobotnya ini kok mestinya 300 padahal itu kurang, maka kita nanti akan menanggung di yaumul qiyamah. Tapi kalau kita sebatas melihat juk-jukan saja, kan ada kadang petani Pak, mereka hanya menduga saja, sudah pengalaman ini bobotnya misalnya 3,5 nih, 350, tanpa ditimbang, ya sudah. Makanya kalau bisa di daftarnya itu jangan dipaskan, ya kurang lebih 3,5 lah, plus minus, atau mau langsung diyakinkan bobot 350 titik, ya berarti ini harus pas. Jadi kalau kita 350 tuh ya plus minus lah, sedikit ada kurangnya atau lebihnya. Nah, ini jadi kita ketika ada kekurangan beri bobot sudah kita perlihatkan daftarnya. Begitu Pak. Jadi zaman sekarang zaman canggih, jadi tidak mesti ijab kabul seperti layaknya zaman dulu. Saya serahkan ini, saya terima ini, nggak usah. Pakai isyarah pun sekarang sudah bisa isyarah. Misalnya nih, maksudnya berapa ini? Sudah ambil. Bahkan sekarang mah tidak mesti gitu lagi Pak. Zaman canggih sekarang mah ada orang tidak ngomong, tidak pakai isyarah, ambil aja kan, ambil. Karena biasanya ini gorengan 2.000, langsung aja ambil 2 biji atau berapa. Apa nih? Gak ngomong saya beli ini, saya terima, ambil aja, pergi aja kan. Cukup dengan tulisan, apalagi di sana di mana di supermarket itu kan ada daftar harganya, kita ambil, masukin, serahkan, nggak ngomong-ngomong itu, kasih aja sekian aja kan. Kan kalau dalam Islam kan mestinya ada ucapan ijab kabul.
saya beli barang-barang ini sejumlah sekian, saya jual barang ini ke Anda, ya saya terima itu kan. Tapi untuk zaman seperti ini, kata Imam Nawawi, ketika ada satu sinyal bahwa itu ijab qabul, maka itu jadi sah. Itu ada sinyal aja, meskipun dengan isyarat atau tulisan, atau kalau tidak ada sinyal sama sekali, maka itu bukan masuk jual beli, tapi mu'atoh, saling memberi gitu. Dia beri, kita beri gitu. Ya. Begitulah, mungkin sudah isyraq, masuk ya. 1 menit lagi masih ada. Baca doa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah